adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Video kali ini kita akan mengulas tentang konsep fungsi bersama Bu Irma. Kita akan belajar yang pertama yaitu pengertian dari fungsi, yang kedua domain, kedomain dan rank pada fungsi, yang ketiga banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan, yang keempat fungsi korespondensi satu-satu, yang kelima banyaknya fungsi korespondensi satu-satu, dan yang terakhir notasi dan nilai fungsi. Merapikan foto sampai sejajar. Sudah siapkah untuk belajar? Mari kita mulai. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan fungsi itu? Coba perhatikan relasi antara nama anak dengan nama ayah. Di sini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan nama anak dan himpunan nama ayah. Setiap anggota di himpunan A pada relasi ini mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Gempita dipasangkan dengan Gading, Rafathar dipasangkan dengan Raffi, Sofia dipasangkan dengan Siska, dan Elbarak dipasangkan dengan Jessica. Selain itu, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Coba perhatikan. Tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan lebih dari satu, semuanya tepat satu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu relasi merupakan fungsi jika mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Dan yang kedua, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Sekarang, jika relasi mempunyai domain, kodomain, dan rank, apakah fungsi juga mempunyainya? Sama seperti halnya relasi, fungsi juga mempunyai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Sebagai contohnya adalah fungsi ini. Domain dari fungsi tersebut adalah himpunan A yang beranggotakan Gempita, Rafathar, Sofia, dan Elbarak. Kemudian untuk kodomain dari fungsi tersebut adalah himpunan B yang beranggotakan Gading, Raffi, Siska, Sarwenda, dan Jessica. Rank atau daerah hasil dari fungsi tersebut adalah himpunan C yang beranggotakan Gading, Raffi, Siska, dan Jessica. Di dalam fungsi kita mengenal peta dan prapeta. Pada fungsi ini, Gading adalah bayangan atau peta dari Gempita. Begitu juga sebaliknya, Gempita adalah prapeta dari Gading. Lalu, bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan? Jika banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan NA dan banyak anggota himpunan B dinyatakan dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan sebagai berikut. Yang pertama, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Perhatikan contoh berikut. Berapa banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Diketahui, banyaknya himpunan A atau NA ini sama dengan 2, yaitu Pak Mikael dan Pak Daniel. Kemudian, banyaknya anggota himpunan B atau dinyatakan dengan NB itu sebanyak 3, yang terdiri dari Sampokong, Kota Seribu Kelenteng, dan Kuil Pulau Kemarau. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B ini dinyatakan dengan NB pangkat NA sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 9. Nah, kalau ini adalah ilustrasi dari banyaknya fungsi yang mungkin. Jika kita coba dalam bentuk diagram panah. Setelah dilakukan perhitungan tadi, diperoleh bahwa banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 9.
Coba kita cek. Fungsi ini dapat kita buat dengan 9 cara menggunakan arah panah yang berbeda dengan tetap memperhatikan syarat dari fungsi. Diagram panah 1 sampai 6, anggota domain mempunyai satu pasangan yang berbeda di anggota kodomainnya. Sedangkan diagram panah 7 sampai 9, anggota domain mempunyai satu pasangan yang sama di anggota kodomain. Hal ini tetap masuk syarat fungsi, yaitu setiap anggota domain mempunyai pasangan di anggota himpunan kodomain dan dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan kodomain. Baik, kita lanjutkan ke submateri selanjutnya, yaitu fungsi korespondensi 1-1. Perhatikan fungsi yang memetakan antara nama pelanggan dengan nomor meja makannya. Syifa dipasangkan dengan 21, Amanda dipasangkan dengan 22, dan Rebecca dipasangkan dengan 23. Pada fungsi tersebut, setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan di anggota kodomain, dan setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu pasangan di anggota domain, sehingga fungsi ini disebut sebagai korespondensi 1-1. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat yang pertama. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Dan yang kedua, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Lalu, bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari dua himpunan? Jika banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan NA dan banyak anggota himpunan B dinyatakan dengan NB, maka banyaknya relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mungkin dapat dibentuk sebagai korespondensi 1-1, yaitu N faktorial sama dengan N dikali N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 dikali dan seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Perhatikan contoh berikut. Berapa banyaknya fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Diketahui NA atau banyaknya himpunan dari A sama dengan NB atau banyaknya himpunan dari B, yaitu sama dengan 3. Sehingga banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B adalah 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, kalau ini adalah ilustrasi dari banyaknya fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin jika kita coba dalam bentuk diagram panah. Setelah dilakukan perhitungan tadi, diperoleh bahwa banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B adalah 6. Coba kita cek. Fungsi ini dapat kita buat dengan 6 cara menggunakan arah panah yang berbeda dengan tetap memperhatikan syarat dari fungsi korespondensi 1-1. Diagram panah 1 sampai 6 di setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan yang berbeda di anggota kodomainnya. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu pasangan di anggota domain. Selanjutnya, yang terakhir adalah notasi dan nilai fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Kemudian, fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Untuk notasi ini dibaca F memetakan X ke Fx. Kemudian untuk notasi ini dapat dibaca F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Sebagai contohnya yaitu notasi ini dibaca
F memetakan X ke 3X ditambah 1. Kemudian untuk notasi yang selanjutnya dapat dibaca F memetakan X ke Y sama dengan 3X ditambah 1. Kita lanjutkan pada bagian nilai fungsi. Di sini terdapat soal, suatu fungsi f memetakan dari A sama dengan 0, 1, 2, 3 ke B. Diketahui f memetakan X ke Y sama dengan 3X ditambah 1. Dapat dinyatakan dengan rumus fungsi Y sama dengan 3X ditambah 1. Tentukan nilai fungsi dengan mensubstitusikan nilai X ke rumus fungsi. Pertama, untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan. Diperoleh Y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1, sehingga pasangan berurutan X, Y-nya adalah 0,1. Yang kedua, untuk X sama dengan 1, kita substitusikan. Y sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga pasangan berurutan X, Y-nya adalah 1,4. Kemudian yang ketiga untuk X sama dengan 2, kita substitusikan. Diperoleh nilai Y-nya sama dengan 7, sehingga pasangan berurutan X, Y-nya adalah 2,7. Dan yang terakhir yaitu X sama dengan 3, diperoleh Y-nya sama dengan 10, sehingga X, Y-nya adalah 3,10. Nilai Y yang diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X ke rumus fungsi disebut nilai fungsi. Setelah semua nilai fungsi diperoleh, dapat dibentuk diagram panah yang menyatakan fungsi yang memetakan A ke B dengan rumus fungsi Y sama dengan 3X ditambah 1 seperti ini. Peta dari 0 adalah 1 dan prapeta dari 1 adalah 0. Jalan-jalan dari Semarang ke Pekalongan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Adik-adik dapat bertanya dengan ibu melalui kolom komentar ya. Kemudian, untuk melatih pemahaman adik-adik terkait materi konsep fungsi, Ibu menyediakan 2 soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan. Berikut soalnya. Usai sudah sesi belajar kita mengenai materi konsep fungsi. Semoga materinya bermanfaat dan mudah dipahami. Semangat terus belajarnya adik-adik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.